Saya ingin memberi gambaran ketika yayasan harus memilih aplikasi digital mana yang cocok dengan kebutuhan di Sekolah Papua Kasih yang ada di Jayapura ini. Pada waktu itu kami kesulitan memilih karena keterbatasan yang kami alami dalam mengakses dunia digital cukup banyak. Dari mulai jaringan, dari mulai berbagai sistem komunikasi yang diterapkan, kemudian knowledge-nya, di mana kami juga memiliki kekurangan pemahaman dalam sumber daya manusia, bagaimana mengerti pola kerja dari pembelajaran daring seperti ini. Banyak aplikasi yang ditawarkan pada waktu itu, tapi kami memilih aplikasi Papeda karena ada beberapa hal yang menjadi dasar utama. Yang pertama adalah relasi. Sekolah ini sangat terbantu dengan partisipasi orang tua, dan orang tua pun merasa sangat terbantu dengan pendidikan yang dikembangkan di sekolah ini, sehingga ada simbiosis mutualisme di mana sekolah dan orang tua bisa bekerja sama, dan itulah yang melahirkan salah satu alasannya sebagai salah satu aplikasi daring yang digunakan di Sekolah Papua Kasih yang berdomisili di Jayapura. Platform Papeda ini dikembangkan menggunakan learning management system yang open source. Biasa digunakan dengan Moodle, itu sudah sering sekali digunakan di berbagai institusi pendidikan di Indonesia maupun di belahan negara lain di dunia, dan sudah dikembangkan tahun 2020 untuk menolong teman-teman di Papua Kasih dalam mengatasi persoalan COVID sedang meninggi. Kemudian ada peraturan pemerintah yang mewajibkan kita untuk pembelajaran secara online, sehingga kita mengembangkan Papeda ini, program pembelajaran daring ini. Jadi di Papeda ini kita bisa melakukan proses pembelajaran secara online, secara asinkronus. Artinya kita bisa melaksanakan pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di satu sisi, teman-teman guru bisa melakukan pembelajaran sinkronus menggunakan video conference seperti Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya pada waktu-waktu tertentu yang disepakati. Kemudian proses penugasan dan pemberian materi yang sifatnya asinkronus dapat dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Moodle, di mana setiap guru dapat memberikan tugas dengan kriteria atau waktu tertentu, dan siswa dapat mengerjakannya berdasarkan rentang waktu yang diberikan dari mana saja, kapan saja, asalkan tidak melebihi rentang waktu tersebut. Jadi dengan adanya Papeda ini telah menolong teman-teman di Papua Kasih untuk bisa melakukan pembelajaran di tengah pandemi COVID. Membuatku dapat melihat langsung nilai dan hasil belajarku. Walau pandemi, saya tetap belajar yang baik melalui Papeda Papua Kasih. Banyak fitur menarik di Papeda yang membuat saya tak bosan belajar. Saya sebagai orang tua juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Papua Kasih, karena mereka dapat meminimalisir kendala-kendala yang selama ini terjadi dalam pembelajaran pada waktu pandemi ini dengan menggunakan Papeda. Kita sebagai orang tua tertolong juga karena proses pengumpulan tugasnya bisa dilakukan secara online gitu. Kemudian siswa dapat belajar kembali materi yang sudah ada. Papeda sangat membantu saya sebagai guru dalam proses belajar mengajar selama pandemi. Misalnya saat mengajar, jika ada orang tua murid atau guru yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, bisa mengakses materi yang saya kirimkan ke Papeda, dan itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, sehingga tidak memberatkan memori HP cepat full. Selain itu, dengan Papeda saya lebih mudah memberikan umpan balik dan juga penilaian kepada atas hasil kerja murid. Jadi sekali lagi, menurut saya sebagai guru, Papeda sangat membantu saya dalam menjalankan